Kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'bud. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya gitu ya, apa namanya, saya diminta untuk ceramah. Saya nggak bisa ceramah sebetulnya ya, cuma berbicara aja di depan teman-teman semua ya, karena teman-teman semua lebih pandai, lebih pintar di sini seperti itu. Dan mengapa tadi saya mengusulkan untuk ini kan saat Isya gitu ya, kita untuk hadroh itu diberhentikan karena nanti ketika mendengar orang-orang kampung itu kita dikritik ya, bukan ditolak tapi dikritik. Soalnya dulu gitu ya, dulu kita juga ya sempat ada beberapa kritikan dari kampung ketika anak-anak keluar, jadi ngomongnya di luar gitu ya, tentang ya musik juga pernah dan sebagainya gitu. Makanya daripada nanti ini hal terjadi sebenarnya saya nggak minta saya dulu ya, tapi minta nunggu dulu ya. minta nunggu dulu, bukan minta untuk merubah konsep nanti saya dulu baru hadroh, enggak. Tapi saya cuma meminta untuk kita nunggu dulu gitu ya. Misal mau digunakan sholat Isya pun juga nggak apa-apa gitu ya, nanti baru setelah Isya kita mulai lagi. Tapi karena sudah terlanjur, sudah berubah konsepnya gitu ya, sudah berubah susunan acaranya, nggak apa-apa ya. Ini biasa ya, ketika ada tamu pun seperti itu ya, sering-sering berubah. Jadi kita biasa ya, semisal kita profesional ya, urusan bingung-bingung gitu. Baik, kedua kalinya salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan, senantiasa kita dawakan, senantiasa kita lafadzkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi khatamul anbiya ya, Nabi pembawa risalah-risalah Islam, Nabi yang menerima wahyu, Nabi yang menerima Al-Quran dari malaikat Jibril yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman oleh kita, oleh umat Islam ya, umat Islam di dunia hingga akhir zaman, hingga nantinya Quran itu akan dicabut kembali dari dunia ya, baik tulisannya dihilangkan dari kertas maupun bagi para penghafal Al-Quran maka akan dicabut dari mereka, dari dada mereka Al-Quran. Itu salah satu tanda-tanda kiamat, kecil atau besar? Besar ya. Tanda-tanda kiamat besar salah satunya adalah dicabutnya Al-Quran dari dunia, baik secara tulisan maupun secara lisan ya, secara lisan ya, seperti itu. Jadi momen ini adalah momen Maulid Nabi ya, Maulid Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini saya nggak akan ceramah, tapi akan ya kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena saya juga bukan ustaz ya. Saya juga nggak bisa ceramah gitu ya. Gitu.
Jadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah, ya, yang dimana tahun gajah ini merupakan apa? Ada yang tahu? Penyerangan, ya, yang dimana Raja Abraha beserta pasukannya mau menyerang Ka'bah, ya, mau menghancurkan Ka'bah karena Raja Abraha ini apa? Iri, ya. Mary, ya, bukan iri, ya, iri karena pada waktu itu irinya adalah Ka'bah ini ramai didatangi banyak umat manusia, ya, karena sebagai kiblatnya Islam seperti itu. Nah, Raja Abraha ini iri karena di Yaman, ya, ini kan dari Yaman. Karena Yaman itu sepi, nggak ada pengunjung, makanya pengen memindahkan pusat keramaiannya itu ke Yaman. Tapi sama Allah tidak diperkenankan untuk menghancurkan Ka'bah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dari itu diturunkanlah surat Al-Fil, ya, yang dimana surat ini menceritakan tentang pasukan bergajah, ya, yang dimana Allah mengutus burung ababil, ya, bukan burung nabil, tapi ya, burung ababil. Kok saru? Itu kan namanya, ya, jenisnya, nggak saru, ya. Dia nggak sampai, ya. Jadi mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Ya, surat ini menceritakan tentang burung ababil yang menghancurkan pasukan bergajah menggunakan batu yang dari tanah liat yang terdapat dalam neraka, ya, kemudian dilempar-lemparkan dari burung, dilempar-lemparkan ke gajah, sehingga pasukan ini kata surat Al-Fil seperti daun yang berguguran, arti yang dimakan oleh ulat, ya, sehingga daunnya ini kering, bolong-bolong, ya, dan sebagainya, tapi bukan celana bolong, ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau melebar, ya, tidak terkabangan. Ya, kembali lagi, ya, ini tentang pasukan bergajah, tentang tahun gajah, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, ya, atau bertepatan dengan hari Senin, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah SAW itu dilahirkan di hari Senin, sama halnya dengan diangkatnya menjadi Rasul dan juga diturunkannya wahyu, ya. Diturunkannya wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Ini hadis ini merupakan hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Itu. Jadi pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, pada sepertiga malam Rabiul Awal. Sebetulnya ini prosesnya panjang, ya, dari bulan pertama didatangi Nabi Adam, kemudian bulan kedua sampai bulan ke-11 Nabi siapa. Nanti kalau saya ceritakan semua takutnya lama, padahal saya nggak hafal, gitu. Ya, baik. Jadi setelah itu Nabi, ya, dari bulan pertama sampai bulan ke-11 mengabarkan bahwa akan lahir seorang nabi Khotamul Anbiya atau Nabi akhirul zaman yang nantinya akan menjadi nabi, ya, yang menjadi nabi dan rasul, ya, nabi dan rasul. Jadi kalau nabi ini belum tentu rasul, kalau rasul sudah tentu nabi, ya, karena nabi itu, ya, nabi diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau rasul wajib menyampaikan kepada umatnya, ya, karena Rasulullah ini merupakan salah satu rasul ulul azmi, ya, bukan nabil azmi tapi ulul azmi, ya. Ya, kemudian
Kalau pagi-pagi sama Jumair kan digarapi antar, kalau ini Nabil gitu ya. Nah, itu jadi Rasulul Azmi ya. Rasul yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Islam kepada umatnya seperti itu. Kemudian pada bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu juga datang kabar gembira ya, datang kabar gembira bahwa sebentar lagi itu Nabi Muhammad akan dilahirkan ke dunia ya oleh Ibunda Siti Aminah ya, oleh Ibunda Siti Aminah. Nah, setelah itu detik-detik kelahirannya ya, ini di waktu sepertiga malam itu datang 4 perempuan ya, datang perempuan yang awalnya itu Siti Aminah yang merasakan atau melihat bahwa tiang rumahnya itu terbelah, yang terbelah, kemudian melihat cahaya-cahaya yang bergemerlapan, yang terang benderang, yang menyejukkan kalau dipandang ya, yang sambil ya, yang menyejukkan kalau dipandang ya, kalau sambil kalau dirasakan gitu ya. Kemudian yang semerbak baunya, siapa ini? Ini yang datang adalah keempat wanita ya, yang cantik, yang jelita, yang solehah, yang tentunya wanita-wanita ini adalah penghuni surga ya. Semoga teman-teman semua kita di sini ya dapat menjadi penghuni surga semua ya. Siapa ya keempat wanita ini? Teman-teman ada yang tahu? Dia adalah Siti Hawa ya, Siti Hawa, kemudian Siti Maria, kemudian Siti Aisyah binti siapa? Binti Muzahim ya, Siti Aisyah. Dan satunya lagi siapa? Siti, istrinya Nabi Ibrahim ya, tapi entah Siti Sarah atau Siti Hajar ya. Tadi istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam seperti itu. Nah, kemudian keempat wanita ini sama ya, mengabarkan kabar gembira juga bahwa sebentar lagi akan lahir seorang rasul ya, seorang kekasih Allah atau Habibullah yang namanya Nabi Muhammad ya, yang namanya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ya, masalah tapi baru setelah itu ngapain ya. Tapi setelahnya kemudian akhirnya keempat wanita ini menemani Ibunda Siti Aminah dalam melahirkan putranya. Karena pada saat itu ya, Siti Aminah di rumah sendirian ya, karena yang pertama Abdullah atau suaminya atau calon bapaknya Nabi Muhammad sudah wafat atau meninggal dunia ketika Siti Aminah mengandung dalam usia 2 bulan ya. Kemudian yang kedua pamannya atau kakeknya bukan yang meninggal dunia, tapi kakeknya atau pamannya ya, lagi bermunajat di Ka'bah ya, kakeknya ya, benar ya, kakeknya bermunajat di Ka'bah ya, bermunajat kepada Allah. Lalu Siti Aminah belum itu ya. Lalu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad ya. Pertama kali tangisannya gimana kalau bayi dilahirkan? Ya, setelah Nabi Muhammad kecil lahir, dan dalam melahirkannya ini ditemani oleh keempat wanita ini. Lalu Siti Aminah mengutus seseorang ya, dan seseorangnya siapa? Mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada siapa? Kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kalau pamannya Abu Thalib ya, Abdul Muttalib mengabarkan bahwa Siti Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, pada saat itu pamannya ini atau kakeknya ini
gembira gitu ya, gembira bahwa mempunyai cucu laki-laki yang nantinya akan menjadi nabi akhir zaman atau khotamul anbiya. Nah, seperti itu ya kalau kelahirannya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Pada usia 2 tahun ya, siapa yang meninggal? Hah? Usia 2 tahun ibunya ya. Pada usia 2 tahun ibunya yang meninggal. Itu loh bilang begitu. Nah, 6 tahun ya. 6 tahun ya benar. Yang 2 itu 2 bulan ya ayahnya. 2 bulan. Yang 6 tahun ibundanya. Kemudian 8 tahun kakeknya ya. Jadi ketika umur 6 tahun Muhammad kecil diasuh oleh kakek ya beserta pamannya. Ya, kemudian pada usia 8 tahun kakeknya ini juga meninggal dunia atau wafat. Kemudian diasuh oleh pamannya dan pada saat itu ikut pamannya mengembala atau berdagang ke negeri seberang ya. Muhammad kecil dulu sudah berdagang ya, sudah menggembala ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang sudah berdagang dari kecil, yang sudah menggembala dari kecil, sama ya dengan Muhammad kecil, dengan Nabi Muhammad kecil, menggembala domba, menggembala kambing. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan ya menuju ke negeri seberang, itu Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon ya, di bawah pohon. Kemudian ada salah satu pendeta yang melihat bahwa pohon itu selalu mengikuti atau selalu menaungi di mana Nabi Muhammad kecil itu bergerak ya, dalam artian berpindah agar tidak terkena sinar matahari ya. Selain itu juga awan ya, awannya juga mengikuti di mana Nabi Muhammad berjalan. Nah, maka dari itu salah satu pendeta ini ngomong gitu ya, apa bahasanya kalau ngomong gitu, ngobrol apa ya, itulah ya, dengan paman ya dari Nabi Muhammad kecil bahwa anak ini nantinya akan menjadi nabi ya, anak ini nantinya akan menjadi rasul penutup atau akhirul zaman ya, khotamul anbiya atau penutup nabi. Maka dari itu pendeta ini menyuruh untuk Muhammad kecil, Nabi Muhammad kecil ini dijaga jangan sampai ada yang memusuhinya, karena si pendeta ini tahu bahwa kelak dia akan diperangi oleh banyak kaum ya, seperti itu. Kemudian di usia 25 ya, Nabi menikah dengan Siti Khadijah ya, dengan Siti Khadijah. Nomor 25 belum ada ya, nomor 25. Ya, itu menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian diberikan putri yang bernama Siti Fatimah Zahra ya. Kemudian pada usia 30 tahun meletakkan batu ya di Ka'bah, atau meletakkan Hajar Aswad yang dimana ini mempersatukan bangsa, seperti itu. Kemudian pada usia 45 atau 40 ya, 40 ini sesuai kitab Aqidatul Awam ya, Arba'ina ya, qoblal wahyi Arba'ina. Jadi menerima wahyi gimana nabinya dia berapa dulu? Nadomnya Aqidatul Awam, mauliduhu bima katalamina wafatuhu dari Batal Madinah atama qoblal wahyi ya, atau Arba'ina. Jadi genap menerima wahyu itu umur 40 tahun ya. Itu tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yang dimana diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang bertanus di Gua Sur ya, di Gua Sur. Gua Sur atau Gua Hiro?
Hah? Gua? Ya. Baik, kemudian apa namanya? Rasul wafat pada usia antisinisatin, wafatu billahi wa Madinah, gimana? Qabla arba'ina wa umuruhu qad jawaza sitina, ya. Jadi umurnya ini benar genap atau jawaz, berusia 60 tahun, ya. Kalau perkiraannya itu 63 tahun, ya. 63 tahun, 60 sampai 63 tahun. Nah, itu ya teman-teman. Dan jadi kita dalam memperingati Maulid Nabi, ya, itu tidak hanya memperingati toh, ya, tidak hanya memperingati saja, akan tetapi kita harus, ya, mengambil hikmah, harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, ya, karena akhlak beliau, sifat beliau itu sangat baik, ya, dan juga beliau memiliki apa? Sifat siddiq, ya, amanah, tabligh, fatonah. Itu adalah sifat wajib seorang rasul, ya. Kemudian kalau sifat mustahilnya, ini juga ada 4, ya. Ada 4. Ada kadhib, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman ini menyembunyikan, tidak, ya. Padahal Nabi Muhammad tidak menyembunyikan tapi menyampaikan, ya. Lawan katanya menyembunyikan, menyampaikan. Berarti lawan katanya kitman adalah kalau tabligh itu, ya. Kalau amanah dapat dipercaya, ya. Amanah dapat dipercaya, benar. Berarti kitman tidak, lawan katanya adalah apa? Tabligh apa amanah? Hah? Apa, ayo? Ya, kan ada kitman, ya. Kitman itu artinya menyembunyikan. Ada kadhib, artinya tidak dapat dipercaya. Berarti kalau lawannya amanah adalah kadhib, ya, amanah. Lawannya kadhib. Kalau lawannya kitman adalah tabligh, menyembunyikan, menyampaikan. Nah, kemudian kalau lawannya siddiq, ya, siddiq itu jujur, ya. Jujur itu bohong. Bohong itu kadhib loh. Ayo, biar. Itu kadhib itu namanya siddiq. Ya, kadhib namanya siddiq, ya. Ya, bukan orang yang namanya kadhib nanti musuh siddiq. Ya. Kadhib namanya siddiq. Kemudian kalau amanah, ya. Amanah ini lawannya berarti amanah lawannya apa? Hah? Ada yang tahu nggak? Mas Nabil tahu nggak? Ya, jadi Rasul itu amanah, ya, tidak menyembunyikan, ya. Tapi gimana yang benar? Ya, jadi kalau kitman artinya apa tadi? Menyembunyikan. Kadhib artinya bohong atau tidak dapat dipercaya. Kemudian dalada artinya bodoh, ya. Kalau bodoh berarti lawannya fatonah, ya, cerdas. Fatonah itu cerdas. Kalau bodoh berarti lawannya, ya, bodoh lawannya cerdas. Sebenarnya kalau menyampaikan lawan katanya menyembunyikan, ya. Kalau amanah lawan katanya tidak dapat dipercaya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai sifat-sifat seperti itu, ya. Jangan sampai kita berdusta, kemudian kita tidak mau menyampaikan hal-hal yang baik. Jangan seperti itu, ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, gitu ya. Sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan materi yang lain, ya, tapi karena sudah terlanjur ngomong di depan seperti ini, jadi udahlah saya lanjutkan aja, ya. Materi yang sudah saya buat ini malah tidak tak sampaikan sama sekali, seperti itu, ya.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman semua, mari kita dalam memperingati Maulid Nabi ini harus berbanyak-banyak sholawat, dan juga tidak hanya di dalam memperingati Maulid Nabi ini, akan tetapi di dalam momen-momen lain pun itu kita harus selalu bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Karena saya juga sudah sumuk ya, sudah sumuk ya. Ya, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita kembali kaya, waridwan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Kuswantoro. Apa pelali sini? Kiswantoro. Kis. Oke, terima kasih Mas Kuswantoro yang telah menyampaikan tausiah dan ceramah singkatnya. Semoga dari ceramah beliau itu dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke, teman-teman, ada poin-poin yang masih ingat apa yang disampaikan oleh Mas Kuswantoro tadi? Dapat dipercaya dan enggak. Ini singkirin dulu. Oke. Itu mana? Aku penalti harus ngomong apa ya? Iya. Sekarang mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diiringi oleh tim Hadrah yang Tunis. Inilah persembahan dari kami. Ayo alamatnya Jalan Perang Kritis. Tepuk tangan dong. Ini udah deh. Udah kok, udah. Atar ngadep sini, Tar. Atar. Ngadep sini. Penontonnya di mana? Dikondisikan. Cincin. Ayo Li, semangat Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng sholawatan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya umat Islam sak alam dunya niki mugi-mugi pikantuk rahmat syafaat
Jumatan Sabaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Nabi Muhammad.
mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendi
makaten kalau mau sholawat sedikit berbeda yang tertulis bukti-bukti sholawat menika mugi pinangka syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kula yen salai sedaya sholawat menika mugi bareng dipungapunten wonten ngarsanipun Gusti Allah. Makaten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada tim hadrah yang bertulis. Jangan mati sebelum bersolat. Telah. Iya. Tapi BTW, ini tim hadrah tuh ngantuk kok piye dah? Oke, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Mas Galih Nabil Azmi. Bener apa? Oh, Nabil Galih Azmi. Nah, gue sih bener lah. Orang. Yes. Langsung saja kepada beliau waktu dan apa nih? Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jadi ini spesial pengantar ya. Jadi mohon maaf menyela. Jadi untuk doa kali ini ada yang spesial yaitu kita doakan nasinya bersama-sama ya. Jadi sambil menunggu Mas Nabil memposisikan diri, menunggu juga tumpengnya diantarkan ya. Nasi, boleh nasi ya. Nasi apa bagian. Monggo Mas Nabil memposisikan diri. Nanti kalau nasi datang langsung ya. Itu aja. Jangan bawa nasi maksudnya. Oh iya. Oh, aku sebakul ini. Bil sambil doa sambil nyicip ya Bil. Sambil nyicip bisa. Dokumenter. Mas Nabil. Aduh pinggangku ya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga kita merupakan umat yang kelak mendapatkan syafaat seperti yang kita nantikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. برضوانه ولشفاعة رسول الله شهيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وأمانة قبل اللهم نور علينا في سكرات الموت من أجل
ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan kemudahan bagi kami dalam ilmu ya Allah, dan lancarkanlah segala urusan kami, baik yang di dunia maupun di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha buka luasnya pintu kebahagiaan dunia dan akhirat, berikanlah kelapangan hati pada kami semua ya Allah, menjalani takdir-takdir-Mu ya Allah, dengan segenap rasa syukur dan sabar yang senantiasa pada kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha benar, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya ya Allah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah adanya ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma nuril qulubana binuri hidayatik kama nawartal aqwa binuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha memberi cahaya, sinarilah hati kami dengan sinar kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau menyinari matahari selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, apabila terdapat kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan ceramah kembali ya. Nah, di sini kita akan kembali berdoa bersama, bermunajat kepada Allah untuk mendoakan Bapak Sarju ya. Teman-teman tahu Bapak Sarju? Siapa? Pemborong. Ya, untuk pemborong itu jangan teman-teman asumsikan membeli kan ya, pemborong tapi yang ikut bahasa kami itu ikut membangun gedung kita yang baru kan ini, yang ikut membangun gedung kita yang baru ya, tapi beliau tidak ikut membangun langsung. Nah seperti itu, bukan tukangnya. Beliau insya Allah akan melanjutkan S3 ya, akan melanjutkan S3-nya. Semoga beliau selalu diberikan kelancaran dan kemudahan, serta yang tak kalah penting adalah lulus tepat waktu hingga bisa kumlot. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa awladihi wa azwajihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ushidu bi إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
ويأخذ الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمنا كما ربيانا صغارا. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami dengan kerendahan hati ya Allah bermohon doa kepadamu ya Allah untuk mendoakan Bapak Sarju ya Allah, yang insya Allah beliau akan melaksanakan S3 ya Allah. Berikanlah kelancaran selalu ya Allah dalam studinya ya Allah. Luluskanlah tepat waktu ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Allahumma inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika wa yassir kull 'asir. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi 'umrina wa fi rizqina wa fi awladina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga doa kita dapat diijabah oleh Allah ya, karena saya yakin teman-teman semua itu lapar ya, makanya kalau orang lapar itu doanya seperti ijabah insyaallah. Amin ya. Dan kalau lama-lama nanti juga saya di depan sini gak fokus karena baunya sudah enak ya. Dan kalinya enak ya kalau dimakan. Nanti habis ini kita sholat ya, mudah-mudahan enak ya. Amin ya. Yang penting kalau makan membaca doa ya, walaupun gak enak mesti itu akan enak ya. Kalau gak baca doa walaupun enak akan terasa tidak enak ya, karena yang ikut makan adalah setan ya. Gitu. Nek hafalan Mas Nabil kudubul. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Nabil dan Mas Kuswantoro yang telah membacakan doa. Semoga doa yang kita bacakan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, ini ada informasi sedikit. Tadi itu saya tanya, ini tuh enaknya kita selesaikan secara adat atau selesaikan secara keagamaan gitu. Jadi jawabannya adalah kita selesaikan dulu secara keagamaan, sholat dulu, habis itu baru makan. Betul. Kalau sudah sholat tenang, nanti terus makannya bebas sampai jam 2 malam. Kenapa
Sumpah rumah ayam atau rumah nasi kebuli. Tenang aja, daging Nabi itu enak. Ya, baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, salah perbuatan, salah tingkah, salah cakap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang ya semangat salat dulu. Ya, siap.